Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, hari ini saya akan melihat face to face dari co-main event dari Beyond 5 nanti guys ya. Yaitu face to face antara Putra Abdullah dengan Kakak Cal guys. Ini salah satu fight yang saya nantikan juga guys ya. Selain tentu main cardnya juga Haji Salim dan KKJ, juga ada Kabilan juga guys yang main ya, melawan Brian ya. Oke, seperti apa videonya kita langsung simak sama-sama aja guys. Winner takes all, suatu Winner takes frasa all yang lazim di combat sport ini. Dan hal ini pertama kali terjadi di Beyond 4 oleh Putra Abdullah. Oh, oke, paham. Jadi Putra akan menang satu kali ya, tapi dia seolah-olah memenangkan Malaysia pada saat itu guys. Jadi seolah-olah dia mengambil semua kemenangan dari Indonesia itu. Jadi seolah-olah dia mengambil semua kemenangan yang sudah diraih oleh Indonesia pada saat itu ya, yang 9-1 itu. Dan akhirnya dia dapat exposure sebesar ini guys. Oke, berhasil membangun karirnya dengan 2 kemenangan spektakuler. Ketika tinggal 1 langkah lagi menjadi juara, Putra datang, menang, dan menjadi juara. Ambisi Putra tidak berhenti sampai di sana. Kini ia akan kembali ke kickboxing, disiplin bela diri yang menjadi domainnya. Oh, berarti dia divisi dia yang boxing kemarin yang dengan Kakak Ungke itu dilepas ya berarti guys. Berarti kalau nanti ada liga itu berarti di boxing itu Kakak Ungke masih bisa meraih gelar juara itu. Namun lagi-lagi ia dihadapkan dengan fighter dari klan Kakak, Rahmat Kakacal Ghazali, siap menghentikan langkah Putra dan membalaskan kekalahan sahabatnya dulu. Banyak yang merasa ini hanya akan menjadi kelanjutan perjalanan Putra membantai klan Kakak. Waduh. Tapi Kakacal percaya kerja kerasnya selama ini tidak akan mengkhianati dirinya. Pembantaian atau pembalasan, semuanya akan terjawab di Beyond 5 besok. Gue Sardo dari Radio War, dan selamat datang di Face to Face Putra Abdullah versus Rahmat Ghazali menuju Beyond Combat Showbiz 5 live on pay-per-view di video. Kakak Cal, selain di pukulan terkuat di bumi kelima, kamu juga langsung jadi cornerman langsung Ungke waktu dia fight lawan Putra. Menurut kamu power dari seorang Putra ini seperti apa? Dalam segi power bagus. Bagus Menurut saya bagus banget ya. Bagus. Mungkin kelebihannya di tangan ya kan. Nah, tapi Oke. semua itu saya udah bisa defense, udah ada saya punya taktik semua, udah saya Antisipasi. persiapkan semuanya. Oke. Jadi lebih pede. Oke, berarti Lebih nggak jadi percaya diri. masalah. Nggak jadi masalah sama sekali. Di pukulan terkuat di bumi itu, di interview, kamu bilang, you confidence gonna knock him out in second round. What makes you confident that much? Macam saya bagi tahu balik dekat interview tu, I'm a very confident person because macam dulu saya pernah cakap, saya dulu mulai Muay Thai sangat-sangat penakut. Sangat-sangat, setiap kali saya enter the ring, Baba will slap my face, baru saya naik atas ring fight. Sampai dalam satu masa, umur saya 16 tahun, saya cakap how to be like macam naik atas ring tak takut. So I try to be confident sampai saya rasa, oh, this is the thing. Oke. So every time saya fight, saya perlu put a very good confident untuk any my challenger lah. Okay, untuk mengatasi and rasa satu takut lagi dia. for that second round KO, every time saya fight, saya akan cakap saya akan target second round KO. Itu memang dalam kepala otak saya, memang saya akan cakap benda tu. It's gonna happen, tak happen, menang point. Dalam kalau orang tanya saya memang akan cakap second round KO. Oke. Ada Ketika target. klip interview itu naik, kamu komen. Demi apa? Itu karena kamu kaget Putra kepedean atau kamu merasa kamu diremehkan dengan prediksi Putra itu? Iya, menurut saya nggak segampang itu. Saya juga maintenance fisik saya kan, setiap hari latihan. Jadi saya emang yakin dengan saya punya kemampuan. Jadi pas Putra bilang itu saya anggap lucu aja sih. Tapi ya mungkin sideward. Buat Kakak Cywar. Cal, maybe it's just a cywar. Tapi buat kamu, it's a real thing. Yes, it's the real thing. Oke. Besok kalian akan bertanding kickboxing 61 kg, 3 menit kali 3 round. Kakak Cal, prestasi kamu di Muay Thai udah bukan pertanyaan lagi. Tapi sekarang kamu ini akan bertanding di kickboxing. Mungkin banyak yang nggak tahu nih, untuk kickboxing pro fight ini pertama kali. Iya. Jadi besok adalah debut kickboxing Debut kamu. kickboxing. Putra, Debut. untuk kickboxing ini laga keberapa kamu? My first kickboxing fight.
Oh, this is sama. also your pro debut in Yep. kickboxing. Bukan amateur pun tak pernah, pro pun tak pernah. Oke, berarti iya, dia besok Muay Thai adalah ya. pro debut buat kalian berdua di kickboxing. Di Menarik. podcast Rania bersama Selos, Rania bilang confidence 100% you gonna win because you have changed the way you train, the way you eat, the way you rest, your mindset. Apa yang berubah? For this fight, Yes. many thing berubah. Saya jujur, masa saya fight dengan Ungke, saya punya training 105%. Saya punya training untuk lawan Kak Kajal 100%. Tapi perbezaan berkurang. 105 dan 100% ini totally different. Dengan cara yang saya cakap tadi, dengan mentality, dengan suplemen, dengan cara training saya, memang sangat-sangat different for this fight. Ini berubah karena lawan kamu lebih tough atau just for yourself? For myself, sebab saya nak ada level up untuk diri sendiri. Kemarin kamu waktu lawan Ungke bilang kamu berlatih 4 kali Betul. sehari. How about this time? Oh, The same. the same. 4 kali. Yep. Kak Kacal, kamu dibilang sama Selos juga fighter yang sangat disiplin, rajin latihan. Berapa kali? Saya latihannya itu 3 kali, cuman mungkin bisa sampai 6 kali karena ketika saya merasa diri saya kurang, saya latihan lagi, sampai teman-teman saya bilang kamu harus rest, jangan latihan terus. Oke. Tidak bisa. Saya bilang banyak yang berharap di saya punya tanggung jawab besar dan saya harus buktikan. Match kali ini kemenangan milik kita. Putra, kemarin Asik. di press conference, di Pede. podcast, kamu bilang sometimes hard work is not enough. Ada yang train hard, tapi di atas ring tak boleh buat. Betul. What makes a champion selain dari kerja keras? Banyaklah, macam saya cakap, perlu ada suplemen untuk diri sendiri, how dia punya rest, dia punya cara training. Bukan kerja keras saja, contoh macam hari-hari jogging 20 kilo, hari-hari kau padding, beza lah. So banyak benda yang perlu kita buat untuk menjadi yang lebih bagus. Apa yang tadi disebut Putra, ada nggak di dalam latihan kamu ini? Semuanya ada. Saya nggak hanya kerja keras dalam segi strategi, asupan sains, olahraga, semuanya saya cukupi. Karena emang kita dari atlet. Dan ketika Ya, klip atlet itu juga. naik, kamu bilang mungkin Putra berkata seperti itu karena hidup dia mulus. Kak Kacal, memang perjalanan kamu untuk sampai di titik ini sekeras apa? Saya dari keluarga yang bukan fighter. Kalau Putra mungkin kan dari kakaknya udah turun-temurun ke dia. Kalau saya emang nggak ada sama sekali fighter. Nah, saya merintis sendiri saya sama-sama sama Jackson dari Papua. Dari awal kita main merasakan yang namanya tanding, nggak ada sponsor, tidak ada uang, tidak ada apa, merasakan sakit aja kan. Cukup dapat medali kita bangga gitu kan. Saya sampai titik ini saya punya perjuangan cukup keras dan doa saya sampai saya di sini. Putra, waktu video itu naik, Kak Kacal komentar, maybe you say that because you have an easy life to this point. Menurut kamu, you have an easy life to be in this point? Saya jujur memang hidup saya tak sekeras itu sebab saya punya abang Jordan Boy, dia change our life lah. So daripada first saya rasa saya punya career untuk Muay Thai or anything ni tak jauh. But bila saya nampak Bentar. Berarti yang mempengaruhi si Putra Abdullah dan keluarga yang lain, keluarga dia tuh kakaknya ya, Jordan Boy ya, yang akhirnya men-trigger gitu yang anak-anak yang lain mungkin untuk jadi seorang fighter juga guys, termasuk Rania juga ya. Keren. abang saya percaya dekat saya dan saya buktikan diorang yang buat saya rasa macam aku sebenarnya jauh lagi daripada diorang. Saya boleh lagi jauh daripada Jordan Boy and Nidal. Kak Kacal, Bis. kemarin kamu nemenin perjalanan Ungke menuju Beyond 4, latihannya, bahkan sampai hari pertandingan, kamu nemenin dia bertanding sebagai cornerman. Kamu kaget nggak sih Ungke bisa dikalahkan Putra? Saya melihat sendiri bagaimana perjuangan dia pada saat dia latihan. Benar-benar dia mempersiapkan dengan matang karena bagi dia juga ini kesempatan emas dia kan, biar bisa menunjukkan kepada orang gitu. Tapi dari awal juga emang saya udah ragu. Bukan karena saya ragu dengan skillnya Ungke dan kekuatan Ungke. Karena problem tadi, tangan dia. Dia udah beberapa kali sparring, itu tangannya lepas terus. Jadi orang, teman-teman semua pada ragu. Cuma Oh, jadi emang sebelum bertarung dengan Putra tuh memang dia udah ada masalah guys ya di tangannya ya, dislok berapa kali dislokasi mulu. cuman kita bunyiin aja kan, biar dia nggak kepikiran gitu. Ya endingnya mau gimana lagi, dia udah buat yang terbaik. Di press conference pun kamu bilang, kemarin karena kakak Ungke satu tangan. Dan di podcast Selos pun kayaknya penduduk Indonesia baru tahu kalau ternyata Ungke ini ortodoks. Dia southpaw karena bahunya masalah. Nah, menurut kamu Kak Kacal, real Ungke itu bisa ngalahin Putra nggak? Bisa. Bisa. Tak bisa. What do you think about it? 100% tak pernah. Tak akan terjadi. Apa yang tidak mungkin. Menurut kalian gimana guys? Kakak Ungke kemarin tuh sebenarnya bukan dia tuh apa ortodok ya tadi ya. Jadi dia southpaw tuh untuk menyembunyikan cedera dia gitu. Jadi oke. Tapi menurut kalian kalau si Kakak Ungke dengan kalau tidak cedera itu bisa mengalahin Putra Abdullah apa enggak guys? Dunia ini Tak akan terjadi. bisa saja. Tak akan terjadi. Selagi orang itu masih berusaha dan berdoa, bisa saja. Kalau betul mau, selepas kau, maybe kalau Ungke mau rematch untuk kickboxing, aku akan buktikan. Oke, latihan baik. Nah, menarik. Akan ada rematch guys. Tapi kickboxing ya, bukan boxing ya. Wah, kalau boxing lagi sih saya rasa masih ada chance ya untuk Kakak Ungke. Tapi kalau untuk kickboxing kayaknya bukan rules dia nggak bakal bisa nih.
Putra dan kakak Ungke made a deal to be rematch in kickboxing. Tapi kakak Ungke harus recovery dulu. Kakak Cal, kamu ambil fight ini karena Selos yang approach kamu atau kamu yang nawarin diri sama Selos? Awalnya saya diam-diam aja, saya nggak nawarin gitu. Mungkin karena teman-teman saya, kakak J sama kakak Ungke, ngelihat saya mungkin perbandingannya agak sama ya, sama persis kayak Putra kan. Basicnya juga dari Muay Thai, sama-sama juga pernah main di IFMA gitu, berat badan juga sama. Mulai timbul di situ. Saya nggak ada koordinasi sama mereka. Tiba-tiba pas podcast Celos kemarin, dia sebutin nama saya. Saya juga kaget. Kesempatan ini ya kan. Ya udah dari situ mulai latihan lebih keras. Kamu ambil fight itu berarti karena ditawarin aja atau ada rasa ingin membalaskan Ungke? Saya pengen membuktikan aja bahwa para netizen tuh salah kalau klien kakak itu bukan hanya omong aja, tetapi semua itu punya skill dan punya kemampuan. Putra, menurut kamu which one more difficult? Mana lebih sulit? Boxing fight against Ungke or kickboxing fight against kakak Cal? For me boxing fight sebab that's not my sport lah. Saya punya sport kan memang dari kecil saya memang main Muay Thai. So bila kita switch kepada boxing memang totally different, right? So saya nak kena belajar footwork, nak kena belajar teknik in just 2 months to fight kakak Ungke. And Ungke dah fight 2 time boxing in beyond. So for me memang difficult gila untuk fight dengan Ungke. Saya fikir macam aku boleh buat ke tak ni untuk aku nak fight boxing tiba-tiba bertukar. Tapi saya cabar diri saya and alhamdulillah saya buat. Berarti lebih sulit fight kemarin daripada yang sekarang? Tapi kali ini beda. Soalnya lawannya juga dari Muay Thai. Nggak akan. Muay Thai sama kickboxing beda. Betul, memang beda. Muay Thai cleans. Tapi betul, aku punya permainan juga bukan macam Muay Thai. Saya punya permainan memang orang panggil kickboxing style. Saya juga gitu. Alright, kita tengok nanti di atas. Tengok kita. Okay. Sekarang kalian akan Sama-sama bertanding kickboxing, style yang 2 sama. tangan, 2 kaki. Menurut kalian apa kelebihan dari kalian? Mungkin dari Putra dulu. For me memang kalau saya daripada kecil memang saya jarang tengok Muay Thai fighter. Saya memang tengok Muay Thai fighter yang macam English people. Saya suka cara diorang fight tau. So memang kebanyakan sepak and kick and tumbuk. Bagi saya kalau fight kickboxing it suit for me sebab saya punya cara fight pun memang macam tu. Sepak, tumbuk and kadang-kadang elbow pun susah nak keluar dalam fight kan. So saya rasa memang Beyond 5 ni is gonna be crazy. Kalau menurut kamu, Kakak Cal, dari persenjataan kamu nih di kickboxing ini, apa senjata yang paling berbahaya yang harus diwaspadai sama Putra? Saya sebenarnya orangnya mengalir, jadi saya nggak andalkan satu sisi, counter saya mematikan. Jadi saya juga nggak hanya untuk sekedar bertanding, tapi saya nggak bilang saya hebat. Tetapi setiap saya bertanding itu pasti dimudahkan. Gak tahu lawan mengikuti cara bermain saya. Iya. Ramai juga cakap macam tu dengan aku. Iya. So kita dua-dua sama, tapi kita tengok siapa yang ikut cara siapa di atas ring nanti. Itu yang ramai orang nak tengok. Putra ini terkenal karena dia bisa membawa pertandingan itu sesuai dengan gaya dia, dan ternyata Kakak Cal juga playstyle-nya seperti itu. Kalau gitu, tadi kalian udah menjelaskan kemampuan masing-masing. Sekarang kebalikannya, Kakak Cal, menurut kamu apa yang berbahaya dari seorang Putra Abdullah? Basic dia, cara bermainnya basic. Oh, Simple. Basic. biasa. Jadi nothing dangerous about Putra. Nggak ada. His power? Power masih ada lah, tangan tapi. Oh. Tapi masih bisa di... Respon kamu, Putra. Kata Kakak Cal, you dangerous just with your hand. Memang ramai yang tengok fight saya. Tahu tak kenapa ramai suka fight dengan saya? Sebab kalau saya sendiri tengok saya punya fight, it's not that brutal tau. Okay, so that's why kalau orang cakap, okay, lawan dengan Putra, semua on. Sebab saya punya fight, saya sendiri tengok pun cakap, biasa. But I can change people in the ring. Like my previous fight, many people underestimate me. Putra akan kalah sebab saya lawan dengan juara dekat Malaysia. And saya buat dia seperti macam dia baru first time fight. Nggak boleh buat apa-apa. Sekarang, menurut benar, kamu, betul. what the most dangerous thing about Kakak Cal? For me, daripada first Celos kata saya lawan dengan Kakak Cal, saya tak pernah tengok dia lawan dan saya tak pernah belajar apa dia punya cara. So saya tak tahu apa yang dia akan lakukan atas ring nanti. It happen when the fight start. Jadi semua spontan aja. Yep. Kamu tidak mempelajari seorang Kakak Cal karena you just confident with yourself, atau kamu nggak merasa Kakak Cal ini as a threat, ancaman? Sebelum ni pun saya pernah fight dengan contohlah 2-3 orang. Saya sudah belajar tapi same dalam ring pun people change. People change. So kalau saya belajar, okay, Kakak Cal main banyak sepak. Atas ring maybe dia akan banyak tumbuk. So forward macam saya nak belajar dia punya game. Kalau saya boleh tukarkan semua benda tu dalam ring nanti. Kakak Cal, aku banyak nonton video kamu, aku juga nonton interview kamu. Ada salah satu interview yang kamu bilang bahwa senjata kamu itu knee kamu. Nah, knee Muay Thai beda dengan kickboxing karena kickboxing harus sekali lepas. Itu bakal keluar nggak besok? Pastilah. Pasti? Iya. Oke. What do you think, Putra? Kalau saya nanti suruh semua orang boleh tengok saya punya TikTok, saya punya lutut juga. Mantap. Kakak Cal, Putra always confidence dia akan KO lawannya. Karena dia bilang, setiap kali dia step into the ring, mindsetnya adalah untuk KO. Kamu sendiri Kakak Cal, kamu ada target KO nggak di
di pertandingan ini? Saya udah bilang dari tadi, nggak terlalu berambisi ya. Tapi kalau ada kesempatan, kenapa tidak? Entah itu kesempatan ronde 1, ronde 2, ronde 3, kita lihat aja nanti. Saya nggak bisa bilang nanti ronde 2, terus nanti nggak kalah ronde 2, saya kan malu. Kayak Putra kemarin bilang Ungke. Apa? Saya kan menang. Iya, tapi nggak KO. Setiap perlawanan kita perlu menang, itu aja. KO ke poin sebab itu saya cakap, saya target second round. Kalau KO second round, poin amin, alhamdulillah, tetap menang. Tapi nanti lawan saya, Confirm menang. Aku target round 2. Tapi kalau betul rezeki kau, ya poin, tapi aku mesti menang. Seperti yang kalian dengar di press conference kemarin, Bion akan punya liga. Dan kelas 61 kg adalah kelas yang paling panas. Kebetulan di malam yang sama, penentuan juaranya siapa akan ditentukan. KKJ versus Aziz Kalim. Kakak Cal, gue yakin kamu juga percaya bahwa KKJ akan menang di main event. Pertanyaannya, kalau kamu menang lawan Putra, KKJ juga menang, kamu mau nggak ngejar sabuk juara ngelawan KKJ? sulit nih. Tidak bakalan. Tidak bakalan? Tidak. Kenapa? Apa karena di klien kakak Nggak mau persahabatan yang paling utama? Iya, saya sudah bukan sahabat, dia itu sudah sebagai saya punya saudara sendiri. Jadi walaupun KKJ juaranya, kamu menang lawan Putra, kamu bakal stay aja. Biarkan dia dulu. How about you Putra? Setelah Kakak Cal, kamu siap untuk melawan siapapun juaranya? Saya dah persiapkan diri saya. Tapi kalau betul-betul memang saya udah menang sama Kakak Cal, kalau Aziz menang pun saya akan call out Kakak J. Berarti kamu gak mau lawan Aziz Kalim? Bukan nggak mau, tapi aku mau lawan KJ dulu. Apa karena kamu memang benar-benar pembantai klien kakak? Kalau udah aku menang sama Kakak Cal, alang-alang orang kata. Kalau orang Malaysia kata alang-alang. Apa tuh alang-alang? Kalau contoh, kau sudah Palang menang lawan ni, basah. kau menang ni, so tinggal seorang lagi kan. So hapuskan semua terus. Dan itu tidak akan Penasaran. terjadi. Akan terjadi. Tidak akan terjadi. Kita tengok nanti. Kalau gitu prediksi kamu main event KKJ atau Aziz Kalim yang akan menang? Kalau saya tengok as a fighter, saya pilih Aziz. Kamu dua teman, bro. Dari dulu sebelum saya jumpa Aziz pun memang saya pilih Aziz, sumpah. Karena sempat ramai tuh postingan kalian berdua. Two men with one mission. Misinya itu untuk bantai klien kakak. Sebab dua-dua lawan kakak, saya lawan kakak Cal, dia lawan kakak J. So same, kakak kan. So that's the meaning of two men, one mission. Dan kalau besok benar Aziz yang menang, kamu nggak ngincar sabuk juara. Kamu bakal call out KKJ. Betul. Menarik. Nggak akan terjadi itu, Putra. Akan terjadi, nanti kau tengok. Percaya cakap aku. Nggak akan terjadi. Kamu ngerasa fight ini personal nggak sih? Karena ini udah bukan tentang harga diri sendiri, tapi harga diri dari teman-teman kamu juga. Iya, ini udah personal kayaknya. Buat kamu, ini personal nggak? For me, personal tak personal is nothing matter for me. Kalau saya nak lawan siapa-siapa, saya nak lawan dengan dia. Sekarang aku kasih kesempatan kalian untuk berikan pertanyaan. Untuk kakak Cal, satu je, berlatih, jangan sampai cedera. Nanti kau bagi alasan macam sebelum ni aku lawan sama Ungke dengan sebelah tangan. So aku harap kau berlawan dengan aku nanti menggunakan dua tangan, dua kaki dan dua lutut. Kali ini nggak akan ada alasan. Jadi Itu yang aku kalah ya maukan. kalah. Itu yang aku mau. Sesuai kemampuan kita. Betul. Jadi menurut kamu kemarin Ungke kalah itu alasan? Saya tak tahu selepas, sebab saya tengok semua training okey. Lepas after dah fight dia kata sebelum ni pernah dislocate. For me alasan lah, kalau saya jadi tempat okey, saya akan memang tarik diri the fight because saya tak nak malu di atas ring. Because that the cara fighter how they manage to get in the ring lah. Kita perlu betul-betul 100% ready in the ring baru kita fight. Baru kita boleh buktikan yang betul-betul kita ni that's you. Pertanyaan dari Kakak Cal untuk Putra. Putra, apa yang membuat kau begitu berambisi? Ambitious. Pengen sekali membasmi atau meratakan klien kakak. Sebab saya punya target sebenarnya, selepas saya lawan dengan Ungke, saya ingatkan saya ada pencabar yang luar daripada Bion. Kira macam siapa-siapalah berat 61 kg tapi bukan klien kakak. Tapi lepas Ungke punya podcast, Kakak Cal. Orang lain, Kakak J mau kata next fight saya Kakak Cal. Saya tengok diorang macam nak hantar kau untuk hapuskan aku. So kalau aku hapuskan kau, aku kata aku akan hapuskan semuanya. Oke, jadi kalau menurut Putra, kenapa dia ingin membasmi klien kakak? Karena klien kakak duluan yang menarget dia, pengen ngabisin Putra. Any more question? So saya nak pesan yang terakhir lah untuk Kakak Cal. Bion 4 saya datang bawa dua tangan. For this fight I bring two hand, two knee and two legs. So be careful, I born for this. I born for this. Hal yang sama. Saya juga datang dengan motivasi tinggi, dengan harapan yang tinggi. Kita sama-sama pakai dua tangan, dua kaki, lutut juga. Kamu ada pertanyaan lagi, Kakak Cal? Buat Putra, jangan terlalu meremehkan lawan, tetap berlatih keras. Kau belum tahu saya siapa, saya udah terbiasa dengan badai dan saya tidak akan ragu dengan hujan gerimis. Macam saya cakap tadi, memang orang boleh cakap besar sebab saya ni tak brutal. Orang tak akan takut tengok saya. Tapi bila di atas ring, orang akan jadi stres sangat-sangat. So please, train your mind. That's all. Putra, Beyond 4 was just 6 months ago. Sekarang kamu sudah jadi, bisa dibilang superstar. Not just in Malaysia, but also in Indonesia. Harapan kamu untuk karir kamu ke depannya seperti apa? Untuk saya pernah bagi tahu Celos, saya punya hidup ni memang lama di Muay Thai kickboxing. Saya target sampai 25 tahun. So memang saya punya pencapaian paling tinggi saya target adalah untuk menjadi world champion and that's all. Beyond 5 ini kebetulan
Presale pertama itu laku hanya dalam 32 detik. Dan ketika dibuka presale kedua yang tiketnya dinaikin 5 kali lipat, itu laku 27 detik. Menurut kalian, apa pendapat kalian terhadap fenomena ini? Ini suatu fantastik yang luar biasa ya kan? Orang pada antusias semua, orang pada penasaran semua. Soalnya ini fighter-fighternya juga bagus-bagus. Jadi buat Putra, kita tunjukkan yang terbaik. Kita menikmati pertandingan. Macam saya pun pernah cakap dengan dia di atas ring, kita akan buktikan kat semua orang yang kickboxing ini adalah satu permainan yang cantik. Putra, kemarin di Beyond 4 kamu udah ngerasakan sendiri antusias dari masyarakat di tenis indoor Senayan. Sekarang Beyond 5 kamu masuk di main card lagi, bahkan jadi main event. Itu bakal jadi ngaruh nggak ke mental kamu? Kalau yang ramai orang pernah tengok saya lawan Ungke, memang saya sebenarnya saya fikirkan, oh ramai orang Indonesia sahabat saya. But when I step in the ring, saya tak dengar apa-apa orang yang sahabat saya, and saya tak rasa macam down ke apa ke, tak pernah. Saya akan buktikan untuk orang yang meremehkan saya tu, saya akan buktikan yang saya boleh buat. And saya pernah lawan di Kelantan juga, memang sangat ramai, and itu tidak terpengaruh untuk saya langsung. Sebenarnya sih kita sendiri yang mengontrol emosi, yang mengontrol kekuatan diri kita sendiri sebenarnya. Untuk lain-lain, supporter anggap nggak ada. Apalagi kan mungkin sekarang supporter Putra banyak di Indonesia ya. Oke. Terakhir kalau gitu, pesan kalian untuk penonton kalian di rumah. So untuk fans-fans Indonesia, fans Malaysia, thank you dah support Putra sampai ke tahap ini. Putra akan buktikan dekat korang semua yang saya akan buat lebih baik daripada Beyond 4 yang korang tengok kemarin. InsyaAllah it's gonna be crazy night untuk saya dan Kak Kachal. Thank you. Please support korang punya fighter tu dengan baik, geng. Jangan selepas ini kalah kau beralih ke sini, ini kalah kau beralih ke sini. Okay, that's all. Kak Kachal? Oke, buat kalian semua, jangan lupa saksikan fight kita, karena ini banyak banget fighter-fighter yang luar biasa dan pastinya akan seru, gokil banget, sumpah. Jangan sampai lewatkan. Oke guys, itu tadi face to face antara Putra Abdullah dengan Kak Kachal guys ya. Kita harapkan akan ada pertandingan yang sangat seru sekali ya, apalagi ini sport atau rules yang mereka berdua yang mereka mahir di dalamnya gitu, bukan switch ya kemarin antara yang kemarin Putra dari Muay Thai ke boxing ya, karena itu bukan rules yang dia tekuni gitu. Sekarang ini dua-duanya memang mahir di dalamnya gitu, bagus di dalam kategori ini kickboxing. Dan kemarin sempat ada emergency press con juga, akan berubah juga ya peraturannya. Yang semua kickboxing akan menjadi kick striking ya kalau nggak salah ya namanya ya. Saya nggak tahu apa perbedaannya. Kita cukup lihat aja, kita support aja semua atlet yang ada di Beyond 5 ini. Jangan lupa nanti guysnya kita lihat di tanggal 28 kalau nggak salah, kita akan nonton bareng sama-sama. Insya Allah kalau ada waktu saya juga akan live streaming ya untuk kita sama-sama reaksi mungkin guys. Tapi ya, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.